Dia sadar dirinya hamba dan Allah adalah Rabb-nya, penciptanya. Itu maqam tertinggi. Maka diabadikan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha hebat Allah yang memperjalankan sang hamba ke tempat paling tinggi di alam semesta, yaitu Arasy, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjut Mi'raj ke Arasy. Wa abduhu, Nabi Muhammad itu kekasihnya dan hambanya. Bukan seperti yang diyakini kelompok yang mengaku bertasawuf tapi dia bukan bertasawuf. Dia lagi ngajarin kebatinan, sinkretis. Apa kata mereka? Muhammad itu Allah. Pernah dengar? Ya, semoga nggak dengar lah itu. Ya. Tapi muncul Pak di Pulau Seberang, ada yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Nauzubillah min. Hakikat Muhammad itu Allah. Ya salam. Bahkan sekarang mulai muncul kajian ma'rifat, hakikat insan itu Allah. Sir insan Allah. Sir insan Allah beda dengan Allah. Rahasia manusia itu Allah. Rahasia manusia bukan Allah. Itu beda kalimatnya. Contoh gini, Bapak Ibu punya rahasia nggak? Punya sir nggak dalam diri? Sir kita dan kita beda nggak? Beda. Rahasia kita dan kita beda. Rahasia Allah bukan Allah. Wa sirrullah al-insan wal insanu sirri, begitu kalimatnya. Itu bukan hadis. Itu pengalaman batinnya seorang imam, lalu dia dengar ada kalam begitu. Manusia adalah sirku, rahasia aku. Aku rahasia manusia. Itu beda dengan kalimat manusia adalah aku adalah manusia, itu beda. Tapi hari ini muncul ya kekeliruan dalam belajar ma'rifat dan orang sampai pada klaim hakikat insan itu adalah Allah. Syekh Abdul Qadir hanya berani sampai kalimat ini, perhatikan. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, raja para aulia di kalangan Ahlus Sunnah. Apa kata beliau? Hakikat para wali itu adalah nabi. Tapi nabi bukanlah wali, wali bukanlah nabi. Maksudnya apa? Tiadalah wali kecuali mewarisi nurnya para nabi. Cuma sampai di situ Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kok sekarang muncul orang salah paham, ya mungkin karena bahasa Arabnya kurang, akidahnya kurang pas, lalu meyakini bahwa hakikat insan adalah Allah, berarti al-insan itu Allah. Nah, muncul begitu hari ini. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan tasawuf. Ya, at-tasawuf Ahlus Sunnah, pencapaian tertinggi seorang makhluk adalah maqam al-ubudiyah, maqam kehambaan. Dia sadar dirinya hamba dan Allah adalah Rabb-nya, penciptanya. Itu maqam tertinggi. Maka diabadikan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha hebat Allah yang memperjalankan sang hamba ke tempat paling tinggi di alam semesta, yaitu Arasy, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjut Mi'raj ke Arasy. Oleh karenanya tasawuf tertinggi bukan orang yang mengatakan ana Allah, aku Allah. Itu tasawufnya standar, kurang tinggi itu. Maka di Indonesia ada Syekh Siti Jenar mengatakan aku Allah. Itu makomnya belum tinggi-tinggi amat itu. Di akhir hayat kan dia nggak ngomong begitu. Al-Hallaj waktu dia lagi asik mabuk, dia ngomong begitu, aku Allah. Ditegur oleh gurunya Imam Junaid. Kata Imam Junaid, Hallaj, kata-katamu ini maharnya adalah darah. La yaqta'uka illa al-dam. Ya, tidak ada yang akan menghentikanmu kecuali engkau mati, dihukum bunuh. Benar, nggak nyampe 10 tahun, bahkan ya lebih 10 tahun. Imam Junaid 297, Al-Hallaj 309. Nyampe 10 tahun? Lebih ya? Ya 12 tahun dari kalam Imam Junaid, Al-Hallaj digantung. Bahkan satu riwayat menyebutkan tangannya ditarik, ya, kakinya ditarik sehingga lepas semua, kepala juga ditarik. Tapi waktu dia sebelum ditarik dia ngomong,
hal qataltumuni hal taqtuluna 'abdan yaqulu annahu Abdullah, apakah engkau membunuh seorang yang mengatakan dirinya hamba Allah? Jadi Al-Hallaj yang dia sadari, dia menyebutkan dia hamba Allah, tapi yang kedengaran sama orang, dia mengatakan dia adalah itu. Maka maqam Hallaj dan Syekh Siti Jenar tertinggi, dia mengatakan dirinya hamba Allah, bukan mengatakan dirinya Allah, ya. Ada beberapa kenalan saya, Bapak, Ibu, dulu kita ngaji hakikat gitu lah ya. Terus bilang, saya udah gak sholat bro. Loh, ente udah gak sholat? Kenapa? Untuk apa lagi sholat? Allah sudah di dalam. Ya. Oh, berarti Allah sebelum ngaji tadi belum di dalam. Sekarang Allah udah di dalam dia. Ya. Saya dan Allah gak pernah pisah. Untuk apa lagi sholat? Ente kan belum ketemu Allah, maka ente masih sholat. Dia bilang gitu. Ada teman kita ngomong gitu. Hakikat udah aneh temui. Wah, ngeri kali itu orang ya. Giliran ketemu nasi, lapar dia. Saya bilang, loh, kan ente sudah sama Allah. Kalau sudah sama Allah, haram makan nasi. Masa Allah makan nasi? Bingung juga tuh ya. Giliran lagi syahwat, pengen kawin. Enggak, orang masalah ada wali sholat nggak sholat itu urusan dia. Tapi masa ada wali nggak sholat? Emang ada wali nggak sholat? Yang ada wali tidak antum lihat dia sholat, bukan berarti dia tidak sholat, itu beda. Dua hal yang beda. Ada orang kita lihat dia nggak sholat, menurut mata ini selalu benar atau bisa salah? Ya, banyak Pak. Saya ketemu orang dia nggak sholat di kasat mata, pas kita masuk musola udah ada dia. Terus yang tadi itu siapa? Itulah kekasih-kekasih Allah itu biasa nguji kolbu kita. Nguji kolbu. Apakah kita suuzon dengan kekasih-kekasih Allah itu atau tidak? Ya. Dan disebutkan dalam satu riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar jadi wali Allah bukan karena banyak sholat. Sayyidina Abu Bakar menjadi kekasih Allah karena nur iman tasdik dia yang tersimpan di kolbunya. Bi imanin bi nurin wuqira fi sadri. Sayyidina Abu Bakar itu menjadi wali bukan karena laisa bi kasrati salatin, bukan karena banyak salat. Dia banyak salat. Bukan karena banyak zakat, banyak sedekah. Dia paling banyak sedekah, semua hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu jadi kekasih Allah karena ada nur bertahta di kolbunya. Nah, ini yang ilmu tentang nur ini yang harus dicari, supaya kita beriman itu nggak bersyarat, nggak cocok sama pikiran kita tinggal. Emang iman dipikir-pikiran begitu? Iman itu dirasakan, bukan cuma dipikirkan. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW maqam tertingginya adalah abdun, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang menapak tilas rohani kepada Allah, mesti dia menjadi hamba. Ya. Wa nabiyuhu, nabi safiyuhu, orang yang Allah bersihkan, naqiyuhu, yang Allah jernihkan, lam ya'bud as-sanam, tidak pernah menyembah berhala. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ini banyak yang keliru dalam memahami kisah Nabi Ibrahim. Jadi ayatnya seakan-akan kalau orang nggak belajar akidah nih, Nabi Ibrahim melihat ada bintang, apa kata Ibrahim? Ini Tuhanku. Tiba-tiba bintangnya hilang waktu terbit bulan purnama. Oh, kayaknya ini Tuhanku. Ternyata bulan juga redup dengan terbitnya matahari. Dia bilang, kayaknya ini Tuhanku. Orang yang tidak mengerti ilmu akidah, baca Quran, apa kata dia? Oh, Nabi Ibrahim pernah nyembah bulan, pernah nyembah matahari. Padahal ini salah satu uslub, metodologi Nabi Ibrahim untuk berdebat dengan kelompok pagan. Kelompok pagan itu di kampungnya Ibnu Taimiyah itu namanya negeri Haran. Jadi Nabi Ibrahim bergerak dari Babilonia, dia terus ke utara yang mengarah ke barat sedikit sampai di satu negeri yang disebut Haran. Di situ
banyak orang pagan nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah zodiak. Jadi betul dulu zodiak itu disembah. Itu zaman Nabi Ibrahim. Ya, Sagittarius, tak terurus, Taurus, apalagi Leo gitu ya. Dalam ilmu falak atau ilmu nujum, orang-orang yang sedang safar perlu itu, Pak. Apalagi zaman dulu orang kalau nyebrang gunung, nyebrang laut, itu perlu untuk baca arah. Tapi berkembang kemudian orang menyembahnya. Ya, kita nggak nyembah. Jadi bolehkah menggunakan zodiak? Boleh, tapi bukan untuk disembah, digunakan sebagai alat hitung arah. Oh, kalau lagi begini berarti baratnya kemana gitu. Ya, itu masih boleh. Saya masih ketemu nelayan-nelayan di Pantura, Jawa Timur, nggak tahu di Cirebon masih begitu atau tidak, atau di Jepara. Itu para nelayan masih bisa membaca rasi bintang, dan mereka yang orang tua-tua nggak perlu bawa kompas. Jadi jika dia berlayar ke laut, dia cukup melihat, oh, rasi bintang ini berarti kita nanti kemana gitu. Dan mereka jarang yang tersesat. Boleh dipakai untuk itu. Ya. Lalu disebutkan di sini, ya, lam ya'bud as-sanam. Maka semua nabi, Nabi Ibrahim, nabi manapun tidak ada yang syirik. Masih ingat ada ustadz yang mengatakan wa wajadaka dhallan fahada, lalu dia terjemahkan, dia mendapatimu tersesat lalu dia kemudian memberimu hidayah. Maka Nabi Muhammad dulu menurut dia pernah sesat. Ini akidah kalau diambil langsung dari Quran, nggak lewat imam. Oleh karenanya para imam kita dari dulu nggak pernah mengklaim akidah dia akidah Rasulullah SAW. Para imam kita selalu bilang akidahku adalah akidah guruku. Guruku dia punya guru, gurunya punya guru bersambung kepada Rasulullah SAW. Karena yang mengerti Quran itu guru. Kita punya Quran sekarang, kita baca terjemahannya, itu belum tentu maksud Quran. Itu maksud penerjemah. Ya. Walam yusyrik billah tarfata ain. Seorang nabi tidak pernah menyekutukan Allah satu detik pun, sekedip mata pun. Apalagi Nabi Ibrahim, bapak tauhid. Walam yartakib saghiratan wala kabiratan qat. Tidak ada nabi yang berdosa meskipun dosa kecil sama sekali. Ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, saudara-saudariku, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpisah jalan dengan Salafi Wahabi. Paham? Ya, karena Salafi Wahabi imamnya meyakini bahwa nabi berdosa-dosa kecil. Padahal dosa kecil yang dimaksud Ibnu Taimiyah itu lebih tepat disebut kesalahan dan kelupaan, bukan dosa. Semoga Allah mengampuni Ibnu Taimiyah. Dia tidak bermaksud sesat, tapi di situ kita paham bahwa ajaran Ibnu Taimiyah ini tidak semuanya berkesesuaian dengan akidah ahlus sunnah. Ya, lampunya udah dimatiin, berarti sudah selesai nih kita ngaji nih ya. Oke, barangkali itu poin paling penting kita pada pagi ini. Semoga ini dapat memantapkan sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya berkeyakinan kepada beliau tidak berlebihan, tidak sampai menyembah Nabi, tapi juga tidak sampai kemudian menggampangkan urusan kita dengan Nabi, sehingga menuduh Nabi itu berdosa, menuduh Nabi itu lupa, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.